Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, MT Van Febiansa sebagai pemateri pertama, dan Etikinasi sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Nafadia Indah Putri Antoni sebagai pemateri ketiga. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian, bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional, didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia II. Bantuan Bank Dunia selanjutnya dialihkan pada pemberian bantuan pinjaman dalam rangka membantu negara berkembang menjadi anggota Bank Dunia. Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun semakin beragam. Sumber-sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia itu sendiri, lalu pemerintah asing dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Lalu asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development, atau bisa disebut IBRD. IBRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia tahun 1945 ini bersamaan dengan didirikannya International Monetary Fund atau IMF. Tujuan berdirinya kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya tahun 1946. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan yang pertama International Financial Corporation. Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara berkembang. Lalu yang kedua International Development Association atau IDA. Kegiatannya sama dengan IFC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. IDA juga turut mensponsori kegiatan ICSID, International for the Settlement Investment Development. Kemudian persyaratannya untuk menjadi anggota Bank Dunia menjadi anggota IFF dan persyaratan lainnya. International Monetary Fund atau IMF. Seperti diketahui bahwa kelahiran International Monetary Fund IMF bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia. IMF atau Dana Keuangan Internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pada saat itu 44 negara hadir berunding untuk mendirikan IMF dan Bank Dunia. Struktur organisasi lembaga keuangan internasional IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditujukan oleh masing-masing anggota. Lalu kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governor adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan anggotaan IMF, dan yang kedua peninjauan kuota masing-masing negara, dan terakhir hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Lalu ada juga Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank. Bank Pembangunan Asia dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 sebagai rasa solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Tujuan pendirian Bank Asia lebih didasarkan dalam rangka kerjasama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah berupa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara benua Asia dan meningkatkan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang dengan sesama anggotanya. Sumber-sumber dana Bank Pembangunan Asia sebagai besar dari negara-negara Asia. Begitu pula pemimpinnya baik presiden maupun anggota direksi adalah orang Asia. Adapun kegiatan Bank Pembangunan Asia antara lain yang pertama memberikan bantuan pinjaman untuk berbagai proyek, baik mata uang lokal maupun mata uang asing, dan yang kedua memberikan bantuan teknis berupa penyediaan jasa konsultasi, dan yang kedua penyediaan jasa tenaga ahli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Kinasih dengan NIM 1951020316. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini meliputi perorangan atau individu, perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggalnya di negara tersebut. Transaksi ekonomi berarti pertukaran nilai barang atau jasa ekonomi atau pengalihan kekayaan penduduk suatu negara ke negara lain. Neraca pembayaran memiliki dua sisi, yaitu kredit dan debit. Kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sementara debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Nah, semua transaksi kredit masuk ke dalam neraca pembayaran dengan tanda positif, sedangkan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Yang selanjutnya, neraca pembayaran internasional adalah suatu yang disebut dengan neraca pembayaran luar negeri, balance of payment, balance of international payments, atau international balance of payment, yang bisa didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematika yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada komponen dari neraca pembayaran. Kuncoro menjelaskan masing-masing dari unsur NPI adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neraca barang atau neraca perdagangan. Neraca barang dan neraca jasa disebut juga dengan neraca transaksi berjalan atau current account. Rekening transaksi berjalan atau current account merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Pos ini merupakan golongan terbesar dalam neraca pembayaran yang meliputi transaksi barang. Transaksi barang ini meliputi ekspor barang, termasuk barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, misalnya minyak, tembakau, tanah, kayu, karet, dan sebagainya. Ekspor barang merupakan transaksi kredit karena transaksi itu menimbulkan hak untuk menerima pembayaran yang menyebabkan terjadinya aliran uang atau dana masuk ke dalam negeri. Impor barang meliputi barang-barang konsumsi, barang modal, dan bahan mentah untuk industri. Impor barang-barang merupakan transaksi debit karena menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada negara lain yang menyebabkan aliran dana atau uang ke luar negeri. Rekening ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada neraca perdagangan atau balance of trade yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya ada neraca jasa atau service balance yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa termasuk pembayaran bunga dan dividen pengeluaran militer dan turis. Yang C ada neraca transfer unilateral, yaitu transfer balance yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah, misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer, yang sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif atau kredit, sedangkan penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif atau debit. Yang kedua ada neraca modal, yaitu atau capital account. Rekening atau neraca modal merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan kekayaan finansial jangka pendek dengan surat-surat berharga
dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada neraca jasa sesuai dengan namanya. Neraca jasa hanya mencatat transaksi-transaksi jasa saja. Nah, neraca jasa ini meliputi transaksi ekspor dan impor jasa. Ekspor jasa yang meliputi penjualan jasa angkutan, turisme atau pariwisata, asuransi, pendapatan investasi, dan modal di luar negeri. Ekspor jasa termasuk transaksi kredit, impor jasa meliputi pembelian jasa dari penduduk negara lain termasuk pembayaran bunga, dividen, atau keuntungan modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Yang keempat ada reserve account, yaitu merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Yang kelima ada lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut dengan accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu disebut juga dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi oleh transaksi lain. Yang termasuk ke dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi-transaksi kapital serta transaksi satu arah. Yang keenam ada surplus dan defisit. Neraca pembayaran perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya, dan kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadillah Putri. Saya 19510389. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau disingkat PALAS merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, atau pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara kesinambungan. Pergerakan pasar valuta berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 4 sampai jam 2 waktu Indonesia bagian barat. Lalu berlanjutkan ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hong Kong yang berlangsung pukul 7 dan 16 waktu Indonesia bagian barat. Ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, dan berlangsung pukul 13 sampai 22. Sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsungan pada pukul 20.30 dan sampai dengan 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Dalam perkembangan sejarahnya, bank secara sentral memiliki negara-negara yang bercadangan mata uang asing yang terbesar sekaligus dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Dalam meningkatkan tingkat likuiditas dan percepatan penggerakan harga tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return on Investment) atau tingkat pengembalian investasi serta laba yang akan didapat bisa melebihi kembalian investasi serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata perdagangan pada umumnya. Kapitalisasi dan likuiditas pasar. Pasar valuta asing adalah suatu pasar yang unik karena volume perdagangannya, likuiditas pasar yang teramat besar, banyaknya serta variasi dalam perdagangan di pasar valuta asing, geografis penyebarannya, jangka waktu perdagangan yang 24 jam sehari. Karakteristik perdagangan valuta asing. Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing. Banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lain, di mana mata uang yang berada di perdagangan sehingga secara tidak langsung arti bahwa
Tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana dan pelaku pasar yang transaksi. Fungsi pasar valuta asing ada beberapa fungsi, yaitu mempermudah proses penukaran valuta asing dan perpindahan dana dari satu negara ke negara lain. Sebagai penyediaan kredit, maksudnya adalah pasar valuta asing penyajian kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Membatasi resiko, maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Spekulasi maksudnya adalah melalui pasar valuta asing seorang dapat melakukan spekulasi, menerima dan bahkan mencari risiko dalam harapan. Pergerakan dana yang diperhitungkan sebagai keuntungan satu kerugian adalah selisih bersih antara harga jual atau jenis valuta yang bersaingan pada akhir transaksi. Selanjutnya yaitu karakteristik perdagangan valuta asing. Tidak ada suatu keseragaman dan valuta asing yang atrasi luar pusat perdagangan. Sebagai pasar tradisional dan perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lain. Mata uang berbeda perdagangan tersebut tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang selain dolar. Yang terakhir, euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau didepositkan pada suatu bank yang dituduhkan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Eurobank adalah suatu lembaga yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.